Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, yang terhormat Sekjen BPKRI, yang terhormat para pejabat di lingkungan BPKRI, baik struktural maupun fungsional, Bapak Ibu keluarga besar BPK yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Baitul Hasib yang berbahagia. Mengawali kaji kita seperti biasa, marilah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, keberhasilan dalam menjalankan tugas, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh hadir di Masjid Baitul Hasib. Saya berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kajian kita hari ini melanjutkan kajian sebelumnya tentang akhlak dalam Islam. Akhlak dalam Islam sangat banyak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Quran, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, dan masih banyak lagi. Hari ini akan kita bicarakan etika berumah tangga yang khususnya bicarakan hak suami dan istri. Ada dua yang akan dibicarakan, hak suami dan istri dalam makna yang umum, yang dua-duanya mesti dimiliki, baik suami maupun istri. Dan ada nanti hak suami dengan istri dalam arti khusus, apa hak suami kepada istrinya, apa hak istri pada suami, dan seterusnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, meskipun kajiannya dibilang akhlak, tapi basisnya Quran, karena setinggi-tinggi sumber kajian adalah Quran. Ini rujukannya sudah kita lihat minggu lalu, ya, ada dua buku, ada buku lama tahun 76 Profesor Abu Bakar, ada buku yang relatif baru tahun 2003, Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Al-Hurufil Hijaiyah. Kalau kita lihat lebih umum dulu, apa sih tujuan Allah menurunkan Islam? Sedikitnya ada tiga. Satu, mencetak pribadi yang muslim yang saleh, al-muslimus saleh, atau yang salihah. Jadi ada tujuan yang bersifat personal, tapi ada tujuan yang bersifat famili atau keluarga. Islam diturunkan untuk mengarahkan, membimbing, menjadikan setiap keluarga itu keluarga bahagia, atau dalam bahasa Quran, keluarga sakinah. Untuk bisa sakinah, maka dia diikat dengan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, ada tujuan yang ketiga. Kalau semua keluarga sakinah, maka akan ada masyarakat yang marhamah. Keluarga kalau dihimpun jadi masyarakat. Masyarakat yang diidolakan oleh Islam adalah masyarakat yang marhamah. Masyarakat yang penuh kasih sayang, yang inklusif. Saling menghormati, menghargai, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Tidak ada benci, marah, dengki, musuh, tengkar, dan lain-lain. Kalau diusut lagi, kalau semua masyarakat itu marhamah, maka akan ada negara yang thayyibah. Dalam bahasa Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat As-Saba ayat 15. Jadi negara itu thayyib, baik. Di negara itu ada ampunan Tuhan. Ada keridhaan Allah. Kalau dikejar lagi, kalau sebuah negara thayyibah, lalu apa yang mau dibangun? Apa goalnya? Dunia secara umum, dunia atau masyarakat internasional mardotillah.
Nah, mungkin terlalu jauh kalau kita ngomong ke sana-sana. Kita akan bicarakan poin kedua, keluarga yang bahagia dalam Quran. Keluarga bahagia kalau masing-masing komponen keluarga itu menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Dia akan harmonis. Kayak gini, ada tujuan membentuk pribadi muslim yang soleh, keluarga yang sakinah, negara yang thayyibah, masyarakat yang warhamah. Kedudukan keluarga dalam Islam sangat sentral karena merupakan inti dari tujuan Islam dalam Quran dan As-Sunnah. Keluarga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang merhamah, yang dirahmati Allah. Masyarakat yang penuh kasih sayang. Bila semua masyarakat penuh rahmah, maka negara akan dibangun negara yang badatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Kita lihat sekarang. Mana dalilnya? Allah menurunkan Quran dengan tujuan membentuk pribadi yang soleh. Quran surat An-Nahl 97. Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang sejalan dengan kehendak Allah. Bapak duduk di masjid setelah sholat zuhur, ini amal soleh. Karena sesuai dengan kehendak Allah. Min dzakarin, baik laki-laki, aunsa maupun perempuan. Wahwa mu'min, padahal dia beriman. Jadi siapa orang beramal soleh, dasarnya karena iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam ilmu nahu, kata falanuhyiyannahu itu pasti. Maka pasti, katanya, kami akan hidupkan orang itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Atau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, hidup yang bahagia. Jadi untuk bisa hidup bahagia, maka orang punya iman amal soleh, iman amal soleh. Itu di dunia. Ternyata nggak sampai di situ Quran. Masih ada lanjutnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami pasti, katanya, akan memberikan balasan kepada orang seperti itu dengan balasan yang lebih baik dibandingkan yang ia kerjakan. Apa itu? Surga. Jadi kalau di dunia hidupnya baik dengan iman dan amal soleh, kerjanya produktif, jujur, lurus, benar, dia akan menikmati hidup itu. Dan di akhirat surga. Jadi berdasarkan hadis ayat ini, Quran diturunkan untuk menjadikan setiap orang, setiap person soleh dan solehah. Siapa tuh? Bapak, ibu-ibu. Ya. Kalau nggak soleh, mana mau duduk sini? Sekarang, mana dalilnya? Quran itu didedikasikan, ditujukan untuk membentuk keluarga sakinah. Ini ayatnya, sangat masyhur ayat ini. Hampir tiap hari kita dengar. Dalam undangan-undangan mesti ada dilampirkan ini. Wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum, dia menciptakan kamu dari diri kamu, katanya, dari jenismu sendiri. Maksudnya sampai Adam, Siti Hawa, katanya. Apa itu? Azwajan, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Buat apa? Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Tidak laki-laki semua atau tidak perempuan semua. Litaskunu ilaiha, agar kamu bisa merasakan ketentraman batin. Jadi istri itu diciptakan Allah mendampingi bapak atau mendampingi suami atau sebaliknya, agar hidupnya tentram, saling memberi, saling berbagi. Dalam ayat lain dikatakan suami istri seperti pakaian yang saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu bagaikan pakaianmu, katanya. Kamu, antum libasul lakum, juga pakaian buat istrimu. Maksudnya, apa yang dibutuhkan istri dicumponi oleh suaminya. Apa yang dibutuhkan suami dipenuhi oleh istrinya. Jadi saling melengkapi. Gitu. Nah, supaya hidupnya tentram, sakinah dalam bahasa yang masyhur, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dia, Allah, menjadikan di antara kamu, suami istri, rasa kasih, mawaddah, warahmah, sayang.
Para ulama kemudian memberikan penjelasan apa bedanya mawaddah dengan rahmah. Kalau mawaddah, cinta yang masih ada sexual drive, masih ada gairah syahwatnya gitu. Kalau sentuhan gereng gitu, masih ada gitu. Biasanya akil balik sampai 55 gitu. Itu masih mawaddah. Tapi kalau sudah di atas 60, sudah pensiun, ya, sudah lagi berubah dia, tidak lagi mawaddah, tapi rahmah. Nggak usah nyentuh, ngedenger suaranya udah senang aja dia. Atau bau harumnya lewat gitu, udah tahu, udah senang, udah nyaman gitu. Itu rahmah. Inna fi dzalika, sesungguhnya demikian itu kata Allah, la ayatil liqaumi yatafakkarun, menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan pikirannya. Sampai di sini kesimpulannya adalah setiap suami dan istri punya obsesi harus bagaimana mempertahankan ketenangan hidup berkeluarga itu sampai akhir hayat. Jadi opsinya bagaimana sekali nikah, itulah yang terakhir. Itulah yang pertama dan yang terakhir. Nah, untuk bisa begitu ada dinamikanya. Ada aja masalah, ada aja persoalan. Nah, persoalan yang melingkupi atau mengintervensi hidup kita suami istri, itulah itu seninya berumah tangga. Kita lanjut lagi. Mana buktinya kalau Islam itu diturunkan untuk membangun sebuah negara yang baik? Ini dia surat Saba 15. Laqad kana lisaba'in, sungguh bagi kaum Saba, ya, kalau orang barat bilang Syeba, di maskanihim, di negerinya ada kekuasaan Allah, ayatun, jannatani, ya, dua kebun katanya, an yamin wa shimalin, di kanan dan di kiri. Maksudnya negara Saba itu di Yaman selatan sana itu sejahtera, indah, makmur, subur. Nah, kulu, makanlah katanya, kata Allah, oleh kamu min rizqi rabbikum, dari rizki Tuhanmu, makanlah dari hasil kemakmuran, bagusnya sumber daya alam yang ada. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah katanya. Itulah, di sanalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sanalah negeri yang baik, yang nyaman, yang tentram, yang aman, gitu, yang teratur. Wa rabbun ghafur. Di sanalah ada ampunan Tuhanmu. Nah, berdasarkan ayat 15 surat Saba ini, kalau setiap pribadi muslim itu soleh, solehah, kemudian keluarganya sakinah, masyarakatnya marhamah, semuanya negaranya thayyibah. Ke sana kita menuju. Kalau pakai bahasa konstitusi, negara Republik Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Sorga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita dalami sebentar. Keluarga menurut antropologi. Saya dulu pernah, saya S1, S2 UI, S3-nya UIN. Jadi saya pernah belajar antropologi dari Profesor Kunchadiningrat. Dalam salah satu kuliahnya dan bukunya, beliau mengatakan keluarga itu ada dua macam katanya. Ada keluarga inti, core family, atau nuclear family. Yang ini keluarga yang isinya suami, istri, anak. Jadi kalau satu rumah isinya ada suami, ada istri, anak, itu keluarga inti katanya. Yang kedua, the extended family, keluarga yang diperluas. Keluarga yang diperluas oleh Allah. Di rumah itu di samping suami, istri, anak, juga ada driver, ada mertua kadang-kadang, ada adik ipar di situ, ada tukang kebun misalnya gitu. Nah, ini keluarga luas, keluarga yang diperluas. Nah, untuk kemudahan analisa antropologis biasanya keluarga inti yang dikedepankan. Apa peran suami, apa peran istri, bagaimana hak masing-masing dan kewajibannya. Nah, kayak gini gambarannya. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Anaknya bisa banyak ya.
Sistem keluarga ini dalam Islam, suami memegang peran penting. Jadi suami juga punya peranan yang sangat penting dan sentral. Kenapa? Karena dia menentukan arah perjalanan rumah tangga. Dia yang memimpin. Ke sana kita menuju, ke sana kita berlabuh, ke sana kita mesti berbuat. Tuh, suami itu katanya. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Yang bilang siapa? Quran, bukan saya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi istrinya, katanya. Bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'din. Karena suami punya keunggulan, punya kelebihan dibandingkan istrinya. Nanti kita bahas lagi. Apa keunggulannya? Umumnya kalau suami lebih rasional. Kalau istri agak emosional. Misalnya, kalau seorang suami punya masalah, dia mikir keras dan berusaha mencari solusi. Seorang istri kita punya masalah, dia mikir keras, tapi kemudian ujungnya kalau nggak bisa, maaf, nangis katanya. Karena itu, suami diposisikan sebagai pemimpin. Nah, dan masih banyak. Kenapa suami suruh jadi pemimpin? Karena dialah yang menjadi motor penggerak rumah tangga itu. Dia membiayai istrinya, dia membiayai anaknya, dia mengeluarkan mahar. Ketika menikah, dia mesti bayar mas kawin, dia mesti menafkahi istrinya. Kalau dalam konteks seperti ini, bapak berangkat dari rumah ke BPK, motifnya ada dalam rangka menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin rumah tangga, membiayai anak dan istri. Langkah bapak dari pertama berangkat tadi sampai nanti pulang ibadah. Karenanya sangat terhormat bekerja di BPK itu. Sedangkan istri dan anak subordinasi dari suami. Ini bedanya dengan barat. Kalau barat, istri dan suami itu partner, rekan. Makanya kadang-kadang manggilnya nama langsung. Kalau dalam Islam, suami dipanggil dengan panggilan yang pantas. Begitu suami dia jadi suami dari seorang wanita, dia mesti diposisikan lebih tinggi. Manggil dengan, kalau bahasa kampung ada unggah-ungguhnya. Gak boleh manggil Ahmad, Ahmad, Ahmad gitu. Ini suaminya nih, bukannya Ahmad temannya dulu waktu masih kuliah. Gak boleh manggil gitu. Kenapa? Dia suami. Sebaliknya istri juga, maaf, suami ketika menyikapi istri juga mesti menyikapi dengan menyantuni, gitu. Ngayomi, dek, gitu. Jadi jangan manggil Aminah, 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 gitu. Maimunah, gitu. Ada suasana apresiasi, penghargaan. Istri menghargai suaminya, suami menghargai istrinya. Kalau barat enggak, semua sama. Tuh, ya, dia egaliter. Ya, suami sama dengan saya katanya, sama-sama manusia katanya. Tidak lebih tinggi dari saya, karena dia manggil sembarangan aja namanya. Dia bisa marahin suaminya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ayatnya, suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'du 'ala ba'din. Suami itu menjadi pemimpin bagi istrinya karena kelebihan yang diberikan Allah atas suami dari istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami memberikan nafkah, membiayai istrinya, membiayai anaknya dari hartanya, memberi uang mas kawin mula-mula nikah. Fasolihatu, adapun wanita yang salihah, qanitatun, yang taat pada Allah. Jadi setelah Allah memposisikan suami sebagai pemimpin, maka Allah kemudian menjalankan siapa istri yang ideal itu. Kalau dia qanitat itu taat pada Allah. Waktu sholat, waktu puasa. Tapi dia tidak cukup. Dia mesti hafizatun lil ghaib. Dia juga mesti bakti pada suaminya. Bisa dipercaya ketika suami tidak di tempat. Suami dinas keluar kota, bahkan keluar negeri, istrinya bisa dipercaya. Kalau kita ngikutinnya Syekh Nawawi Al-Bantani, gak boleh seorang istri ketika suaminya pergi
keluar kota, keluar negeri, dinas, istrinya menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki ada dua macam, ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram, laki-laki yang haram dinikah, bapaknya istri, kalau datang boleh aja, kakaknya istri yang laki-laki boleh aja. Tapi kalau orang lain, bukan suami, bukan kerabat, tak boleh diterima. Kalau ada tamu datang, tak suami nggak ada, ya maaf suami saya nggak ada tempat, saya tidak bersedia menerima Anda. Jadi nggak boleh ngobrol seenaknya, suaminya lagi nggak tempat. Bapak yang bisa lihat, hafizat bil ghaib bima hafizallah, karena Allah sudah menjaga dia, katanya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang kamu khawatirkan mereka durhaka, nusyuz bahasa Al-Quran. Kalau wanita nusyuz, durhaka, tidak mau menjalankan hak suaminya, katanya, maka langkahnya apa? Fa'idhuhunna, nasihatilah dia. Langkah kedua, kalau sudah nasihati nggak berubah, wahjuruna fil madaja, bisa tidur. Orang Belanda bilang skimming van bed, bisa tidur. Wadribuhunna, sudah bisa tidur masih juga nggak berubah, baru boleh dipukul, katanya. Nah, kata pukul di sini punya dua makna. Ada pukul yang hakiki, mukul beneran, ada mukul majazi. Pukul hakiki apa? Waktu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang istri nusus mukulnya? Nabi ngambil selampe, foto selampe ya, sapu tangan. Nabi ngambil sapu tangan, terus sapu tangannya gitu ya. Jadi kalau suami sudah mukul istrinya dengan sapu tangan, dengan cara, dia sudah kebangetan tuh istri. Kok sapu tangan? Iya, karena nyawa, martabat seorang istri itu seperti apapun dia pelakuannya mesti dijaga oleh suaminya. Terus wadribuhunna punya makna yang kedua, apa itu? Cerai. Gitu. Dengan menceraikan istri itu, yang nusus itu, dia dihukum oleh suaminya. Tapi meskipun sudah dicerai, Islam masih membuka peluang untuk bisa rujuk. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3, ada masa idah. Nah, masa idah itu ada dua macam. Ada idah karena cerai hidup, ada idah karena cerai mati. Kenapa bisa ada masa idah? Satu, untuk memberi kesempatan pada kedua pihak ini, suami istri ini yang bercerai, untuk merenung kembali dan mau rujuk. Yang kedua, untuk menguji apakah dalam rahim si istri yang dicerai suaminya itu ada benih nggak. Kalau ternyata ada benih calon anak, ya, nah itu nanti idahnya beda lagi. Gitu ya Bapak dan hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Ini baru yang umum-umum nih Pak. Para ulama ahli ilmu adab mengatakan suami istri akan merasakan ketentraman, kenyamanan, keteduhan hidup berkeluarga kalau ada adab timbal balik. Al-hukuk al-mutabadilah katanya. Itu adab timbal balik apa tuh? Antara suami dan istrinya, masing-masing punya hak atas pasangannya. Jadi suami punya hak atas istrinya, istri punya hak pada suaminya. Kalau disebut hak suami, kewajiban istri. Kalau disebut hak istri, kewajiban suami. Al-Quran menetapkan bahwa masing-masing dari suami istri mempunyai hak atas pasangannya. Dibilang sampai Quran, surah Al-Baqarah 228. Kalau suami itu punya kelebihan dari istrinya, kita lihat sekarang, ini dia. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita mempunyai hak seimbang, katanya, dengan kewajibannya, katanya, secara ma'ruf, secara baik. Walirijali 'alaihinna darajah, dan bagi suami punya kelebihan atas istrinya beberapa derajat. Jadi beda. Wallah azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Berdasarkan ayat ini, ada hak yang melekat pada suami, ada hak yang melekat pada istrinya. Artinya ada kewajiban istri pada suaminya, ada kewajiban suami atas istrinya.
Yang kalau ini dipenuhi, keluarga itu akan terasa harmonis, karena kebutuhannya dipenuhi. Ya, hidup dalam penghargaan, dalam cinta kasih, dalam lingkup yang saling mencintai. Ada hadisnya, ada. Rasulullah dalam hadis Tirmizi mengatakan, ingatlah, Allah katanya, bahwa bagimu ada hak istrimu katanya. Dan bagi istrimu punya hak atas kamu katanya. Akan tetapi sebagian dari hak tersebut dimiliki bersama oleh suami maupun istri. Jadi ada hak yang sifatnya bersama, ada yang sifatnya khusus. Sebagian lagi khusus masing-masing keduanya. Kita lihat sekarang, suami maupun istri wajib berlaku amanah. Ini hak yang bersifat umum. Ya, istri suami mesti jujur. Gitu. Jujur dalam bersikap, dalam berkeluarga, dalam bertutur, dalam tata kelola keuangan, gitu. Bisa dipercaya. Bahkan ada asarus sahabah, ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib, wanita yang paling baik kata Ali kalau paling pelit, paling bakhil. Kok bakhil? Iya, karena uang yang diserahkan oleh suaminya adalah amanah yang dititipkan suami pada dia. Dia mesti membelanjakan itu sesuai dengan yang seperlunya, nggak boleh boros. Gitu. Keduanya tidak boleh berkhianat sedikit pun. Suami nggak boleh khianat, istri juga nggak boleh khianat. Dia mesti menjaga cinta yang sudah bersemi selama ini, mesti dijaga. Keduanya merupakan sebuah perserikatan, kata Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita berserikat, yang tadi sendiri berdua ya berserikat, menjaga perserikatan dengan baik. Berlaku amanah, saling menasihati. Suka menasihati, kalau istrinya kurang pas, kurang tepat, suaminya boleh menasihati. Jujur, ikhlas dalam segala urusan keluarga. Ya. Banyak ayat hadis menjadi rujukan kenapa suami istri mesti jujur. Kesimpulannya, hidup jujur, amanah, mesti dimiliki oleh semua orang. Apalagi suami dan istri. Dari sinilah muncul kepercayaan, trust. Mana dalilnya, mana dasarnya kalau jujur itu bagian dari kehidupan rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman katanya, bertakwalah kamu pada Allah. Jadilah kamu orang yang jujur. Kunu itu jadi. Dari kata kana yakunu kun. Kunu jadilah kamu orang yang jujur. Jadi jujur itu diperintah. Kalau bahasa kedinasan ASN ya, jujur itu kredibel, punya integritas tinggi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35, jujur itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya jujur itu bisa terjadi atau berlangsung terjadi pada suami maupun istri. Bukan cuma suami mesti jujur, istri juga mesti jujur. Kita lihat lagi, apa tugas dan kewajiban suami istri? Membangun cinta kasih. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, tadi sudah kita singgung. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah kasih sayang dari Allah mesti dirawat. Gitu. Kalau suami istri merawat mawaddah dan rahmah dari Allah ini, dipastikan rumah tangganya rukun, guyub, tentrem, aman sampai kawin emas insya Allah. Jadi disyukuri katanya. Baik, kita tanya lagi. Yang kedua, tadi amanah yang kedua, saling percaya. As-siqah atau al-mutabadilah kalau dalam bahasa Arab. Suami istri harus saling percaya. Antara suami dan istri harus saling mempercayai. Dan sedikit pun tidak ada keraguan dalam kejujuran, kesucian dan keikhlasan. Karena suaminya jujur,
maka istri percaya. Kalau istrinya jujur, maka suami akan percaya. Dia ini saling percaya ini penting. Kalau suami istri saling percaya, dia nggak mudah diintervensi orang lain. Kalau ada orang bilang, saya lihat suami kamu tadi jalan sama perempuan, katanya. Istri yang percaya suaminya jujur, ya saya percaya suami saya tidak akan khianat. Malah dia tanya, siapa dulu dong wanita itu? Jangan-jangan adiknya, atau sepupunya, atau keponakannya. Jadi nggak mudah terbakar. Kalau nggak saling percaya, pantesan gitu. Belakangan suami saya kok lain aja nih gitu. Itu karena nggak saling percaya. Dasarnya apa kalau saling percaya? Semuanya ada dalilnya, Pak. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman bersaudara. Istri mukmin, suami mukmin, saudara. Karena saudara nggak boleh khianat. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, katanya, sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya kalau kita dicubit sakit, ya jangan cubit orang loh. Kalau kita khianat, istri pasti tersinggung dan luka hatinya. Kalau gitu gimana? Menjaga. Baik, kita lanjut lagi. Lemah lembut, al-layyinah. Suami istri bersikap lemah lembut dalam bergaul. Bapak Nabi Muhammad itu meskipun sudah di atas 50 umurnya, manggil Siti Aisyah masih lembut. Ya Humairah ta'alli, katanya. Wahai merah delima sini. Jadi nggak pernah Aisyah nggak pernah. Kenapa pengen merah delima? Karena pipinya Aisyah tuh kayak delima merahnya. Sebaliknya, nggak ada satupun istri Nabi yang manggil Rasulullah ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Yang dipanggil jabatannya. Ada suasana menghargai. Dasarnya apa? Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang patut. Bersikap apresiatif terhadap pasangan adalah ciri Islam. Al-Baqarah 237. Ini ngajinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kalau diterusin makin mengganggu kerja ya. Ini aja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang umum, yang mesti dimiliki baik oleh suami maupun istri. Insya Allah minggu depan kita akan lebih menukik lagi apa haknya istri pada suaminya, apa hak istri pada suaminya. Gitu barangkali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma zuqna wa iyyahum keluarga besar Masjid Baitul Hasib sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan, warzuqna wa iyyahum tuma'ninatun fi hayatihim wasidqu wal amanah fi ma'isyatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat bertugas, selamat berprestasi. Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.